Inilah rempah-rempah alami dan mudah dicari untuk pupuk organik cair terhadap sawit Anda, Bray, yang seperti sebelumnya dijelaskan. Nah, sebenarnya hanya mudah saja cari jangkos sisa-sisa yang tidak berguna. Kalau tidak bisa dihancurkan, langsung rendam saja di terpal, itu tidak masalah. Dan yang paling penting adalah yaitu molase atau tetes tebu, Bray, ditambah EM4. Nah, campuran dua itulah yang paling penting. Bagus lagi kalau ada sampah dapur, karena cangkang telur dan kulit bawang itu menghambat hama-hama, Bray. Jadi sawit Anda akan selain subur juga nantinya sehat, tidak terserang hama. Mantap kan? Banyak sekali petani sawit sekarang kesulitan untuk mendapatkan pupuk kimia, Bray, dikarenakan syaratnya sangat sulit sekali. Nah, untuk itu banyak pula yang beralih ke pupuk organik, dan pupuk tersebut pula mudah sekali didapatkan, Bray. Hanya menggunakan jangkos yang dihancurkan, setelah itu direndam dan dicampur dengan beberapa rempah-rempah lainnya. Untuk itu sawit Anda akan menjadi lebih besar-besar, Bray. Nah, pembahasan rempah-rempah tersebut akan dijelaskan pada konten berikutnya, Bray. Mantap kan? Dalam sebuah hajatan pasti tidak lepas dari gotong royong untuk mencuci piring para tamu, Bray. Nah, untuk mempercepat pencucian piring tersebut, sebelum dicuci ke sabun, itu terlebih dulu cucilah menggunakan pasir, Bray. Nah, untuk rekomendasi pasir yang paling mantap itu adalah pasir dari pantai, Bray. Karena pasir pantai tersendiri itu kan lebih menyerap, Bray, ketimbang pasir yang ada di tanah lainnya atau pasir bangunan gitu, Bray. Jadi kan lebih mempraktis dan lebih mudah untuk menyerap minyak piring-piring para tamu. Mantap kan? Hama terbesar pada kebun sawit adalah sapi tetangga, Bray. Jika sapi tetangga itu sudah mulai menyerang, maka lahan kita juga mulai hancur. Nah, untuk itu pemanenannya pun juga susah sekali, Bray. Nah, solusinya adalah tanam saja cover crop pada kebun sawit Anda, atau kacang-kacangan lah ya. Nah, namanya yang paling mantap itu adalah jenis mocuna. Nah, karena mocuna ini sendiri tidak begitu disukai oleh sapi dan membuat kebun sawit Anda itu menjadi lembab, dan pada akhirnya kebun sawit Anda pun jadi tambah subur, Bray. Nah, mantap kan? Kalian pernah lihat gak, Bray, orang memancing di laut, ketika mereka menceburkan mata kailnya, pas ditarik ikannya pun langsung lepas, Bray. Sebenarnya itu dari mata kailnya. Jadi bentuknya seperti mata kail udang, cuman bedanya ditambah dengan bulu dan kawatnya pun agak renggang, Bray. Ditambah pula tidak ada tajinya. Bertujuan ketika mata kail tersebut dimakan oleh ikannya, langsung lepas oleh licinnya bulu dan ditambah tidak terlalu melengkung mata kailnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau orang bilang menyebutnya dengan mata kail cakalang. Nah, jadi ikan-ikannya pun seperti ikan tenggiri dan sejenis lainnya. Mantap kan? Hama terbesar terhadap petani padi sekarang adalah tikus, Bray. Dikarenakan karena adanya jalan tol, terutama daerah Jawa, Bray. Jalan tol tersebutlah yang akan menjadi rumah para tikus, Bray. Sehingga ketika tikus nanti lapar, dia akan hanya mencari di persawahan, dan ketika nantinya ingin tidur dan istirahat hanya ke jalan tol. Jadi seolah-olah jalan tol tersebut akan menjadi rumah para tikus. Sehingga sekarang banyak para petani padi di sekitar persawahan jalan tol itu sangat dirugikan sekali dengan hama tikus ini, Bray. Jadi itulah keadaannya. Ya, menyedihkan lah buat para petani. Tanam buang dan banyak menghasilkan uang, Bray. Inilah istilah bagi para orang-orang yang menanam pohon akasia. Kita tahu sendiri kan, Bray, hutan-hutan sudah mulai habis ditebangi oleh manusia, dikarenakan banyak pula memanfaatkan para pohon-pohon tersebut untuk dijadikan sebuah bangunan, kertas, dan lain sebagainya. Di antara hutan itu adalah salah satu pohon yang cepat untuk dipanen adalah akasia, Bray. Akasia ini berumur sekitar 5
5 tahun itu sudah mencapai panen, Bray. Jadi lebih cepatlah ketimbang pohon-pohon yang lainnya. Maka menanamlah akasia karena tidak perlu memupuk, merawat dan lain sebagainya, Bray. Mantap akasia ini buat bisnis. Petani sekarang banyak yang menanam beras yang berjenis basmati. Kenapa demikian? Dikarenakan harganya lumayan mahal ketimbang beras kita yang lainnya, Bray. Alasan yang kedua adalah karena beras tersebut yaitu cocok juga ditanam daerah tropis Indonesia kita sendiri. Nah, beras ini selain itu juga dijadikan untuk masakan para Arab Saudi. Ya, keturunan Arab banyak suka yang berjenis masakan beras ini seperti nasi mandi dan lain sebagainya. Jadi itu alasannya, Bray. Ya lumayan lah untuk harganya ketimbang beras kita. Jadi untuk kalau dijual, tanamlah beras ini. Mantap lah. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.